Bab 581. Tidurlah, jangan bergerak, kembalilah ke kamar kita dan tidur. Ezra menjelaskan, setelah menyelesaikan pekerjaan di ruang kerja, ia kembali ke kamarnya dan tidak melihat tanda-tanda keberadaan Kina dan melihat lampu di kamar tamu menyala, jadi dia mengira kalau Kina bersembunyi di sini. Oh, Kina menjawab sambil meringis dan mengulurkan tangannya agar dia bisa menarik dirinya untuk bangun. Aku mau kamu menggendongku. Dia selalu suka digendong oleh Ezra dan bisa menghitung berapa kali Ezra menggendongnya di punggungnya. Mendengar itu, Ezra duduk di samping tempat tidur sehingga dia bisa naik ke punggungnya. Yay, Kina tersenyum manis, digendong di punggungnya yang hangat dan lebar, lalu melingkarkan lengannya di lehernya dengan erat. Ezra perlahan berdiri, merasa bahwa orang yang digendongnya ini sangat ringan dan tidak terlalu berat. Dia suka menggendongnya tapi tidak suka menggendongnya di punggung, karena saat menggendong di punggungnya, ia merasa bahwa Kina terlalu ringan sehingga ia sedikit panik sangat menggendongnya. Ketika Ezra menggendongnya, merasakan beban yang ada di lengannya, memberinya ketenangan pikiran. Ezra, menurutmu apakah kamu masih bisa menggendongku saat aku berumur 70 tahun? Kina bertanya dengan nada santai, tentu saja aku bisa menggendongmu, bahkan jika kamu berumur 90 tahun, aku masih bisa menggendongmu. Dia menjawab dengan serius dan bersungguh-sungguh. Kamu kan 8 tahun lebih tua dariku, kalau aku berumur 90 tahun dan kamu 98 tahun. Saat itu, kurasa kamu akan membutuhkan bantuan orang lain dan memangnya kamu masih bisa menggendongku? Kina mendengus sambil menempelkan pipinya ke pipi Ezra. Ezra terdiam. Ezra, Kina memanggilnya dengan lembut di telinganya. Dia menolehkan wajahnya dan menatapnya. Aku pikir pasti aku telah melakukan banyak perbuatan baik di kehidupanku sebelumnya sehingga aku bisa menikah denganmu dalam hidupku ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan emosional. Ya, sudut bibir Ezra melengkung ke atas. Kalau gitu, kamu harus terus berbuat baik dalam hidupmu, dan kamu akan tetap bersamaku di kehidupanmu selanjutnya. Tetap bersamaku di kehidupanmu selanjutnya. Kina tersenyum tanpa mengatakan apapun dan menggigit daun telinganya. Jika dia benar-benar melakukan lebih banyak perbuatan baik dan masih bisa bersamanya di kehidupannya selanjutnya, dia pasti akan melakukannya. Kalau kamu berani menggodaku sekali lagi, aku tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi nanti. Tubuhnya menegang sejenak dan meletakkannya di tempat tidur. Kina menyelinap ke dalam selimut. Aku tidak berani. Suamiku, lepaskan aku. Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat membungkus dirinya dengan selimut, seperti kepompong ulat sutra. Tatapan tidak berdaya dan penuh kasih sayang terlihat di mata Ezra. Dia berbaring di tempat tidur, mengangkat selimut, menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya. Tidurlah, jangan bergerak, tetap berada dalam pelukannya. Tentu saja Kina bisa merasakan reaksi tubuhnya, membuatnya takut jadi ia bernapas dengan hati-hati dan tidak berani bergerak sama sekali. Perlahan-lahan, rasa kantuk menyerangnya, tubuhnya menjadi rileks dan tertidur. Dalam kegelapan, Ezra yang belum tertidur, membelai pipinya yang lembut dengan telapak tangannya yang besar, merasakan napasnya dalam pelukannya dan ia merasa sangat nyaman. Lalu Ezra mencium bibirnya dengan lembut, selamat malam. Keesokan harinya, karena semalaman ia tidak diganggu olehnya, Kina bangun bersamaan dengan Ezra. Setelah sarapan bersama, Ezra pergi ke Elysium. Kina berpamitan pada kepala pelayan dan pergi. Di lobi bandara, Kina menelpon Ezra. Ezra, aku sedang pergi belanja dan aku tidak akan makan siang di rumah hari ini. Oke, kalau gitu, kamu harus berhati-hati. Saat menyeberang jalan, perhatikan kendaraan yang melaju, jangan gunakan ponsel saat berjalan dan... Sebelum dia selesai berbicara, Kina menyela pembicaraannya. Aku tahu semua itu Ezra. Aku mau menyeberang jalan dulu, jangan bicara lagi. Setelah mengatakan itu, ia langsung mengakhiri panggilan. Segera setelah menaruh ponselnya,
Pengumuman yang mengingatkan pemeriksaan keamanan boarding terdengar. Kina menghela napas lega. Untungnya, ia sudah lebih dulu mengakhiri panggilan. Jika Ezra mendengar suara itu, pasti akan membuatnya curiga. Malam harinya, Ezra sudah pulang dari kerja dan tidak melihat Kina. Nyonya muda kedua belum pulang juga, wajahnya berubah muram dan dia bertanya pada kepala pelayan dengan dingin. "Tuan, aku sudah menelepon Nyonya muda kedua pada pukul 2 atau 3 sore untuk menanyakannya. Tetapi dia berkata bahwa dia akan kembali bersamamu ketika kamu pulang kerja." Kepala pelayan menjawab dengan bingung. Saat mendengar kata-kata kepala pelayan, wajah Ezra berubah muram, khawatir terjadi sesuatu pada Kina. Dia melambaikan tangan pada kepala pelayan, menyuruhnya pergi, langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kina. Di ruang makan rumah keluarga Okto, Kina, yang sedang makan malam, mendengar ponselnya berbunyi, mengeluarkan ponselnya dan melihat siapa yang meneleponnya. Ia pun meletakkan sumpitnya, berdiri dan menjauhi meja makan, berjalan ke samping untuk menjawab telepon. "Ezra, ada apa? Kamu di mana?" Ezra menghela napas lega saat mendengar bahwa dia baik-baik saja. "Oh, aku pergi ke kota Leicester. Aku sedang makan malam di rumah keluarga Okto." Kina segera menjawab sambil tersenyum. Ia terdiam sejenak. "Hah, bukannya aku sudah memberitahumu bahwa aku akan pergi ke kota Leicester?" "Kina," Ezra menggertakkan gigi dan berteriak, "kau bilang kau pergi ke kota Leicester?" "Ya, aku pergi ke kota Leicester," Kina menjawab dengan suara yang imut, mengikuti nada bicara Dea. Siapa suruh fisik pria ini begitu kuat? Demi kebaikan dirinya dan pinggangnya yang lemah ini, dia memutuskan untuk memberikan dirinya beberapa hari libur. Supaya dia bisa beristirahat selama beberapa hari untuk memulihkan tubuhnya. Ezra menarik napas dalam-dalam dan memerintahnya dengan dingin. "Besok kamu harus pulang ke kota Zaun, kalau tidak, aku akan meminta adik ketiga untuk mengirimmu pulang nanti." Kina berada terlalu jauh darinya dan membuat dia merasa tidak aman. "Tidak." Kina menolak lalu berkata, "Aku akan menunggumu di sini, sampai kamu kemari pada hari Jumat." "Kamu yakin?" Nada suaranya tiba-tiba terdengar sangat menyeramkan. "Ya, aku yakin." Kina bersikeras melawannya. "Aku merindukan Clayton dan aku akan menghabiskan beberapa hari bersama Clayton di kota Leicester." "Kina, coba katakan lagi." Nada suara Ezra terdengar lebih dingin dan mengancamnya. Karena sudah terlanjur begini, dia tidak bisa lagi menarik ucapannya. "Ku bilang, aku akan berada di kota Leicester selama beberapa hari, sampai kamu kemari di hari Jumat dan aku akan pulang denganmu di hari Minggu." "Bagus, baiklah. Kina, jangan menyesalinya." Ezra langsung menutup telepon sambil menahan emosinya. Wanita kecil ini, beraninya kabur darinya setelah semalam dia sudah berbaik hati memberinya hari libur. Ketika dia sudah membawanya pulang, Ezra akan membuatnya tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 3 hari. Lihat saja apakah dia masih berani kabur lagi atau tidak. Ia menaruh ponselnya, berbalik dan meninggalkan rumah. Di rumah keluarga Okto, "Kina, apa yang terjadi denganmu dan tuan muda kedua?" Kalenia bertanya dengan prihatin. "Bu, jangan khawatir, aku baik-baik saja dengan Ezra. Hanya saja semalam aku memimpikannya Clayton, aku kangen banget padanya, jadi aku datang ke sini hari ini. Tetapi sepertinya aku lupa memberitahu Ezra dan dia sedikit marah." Kina berbohong dan wajahnya memerah. "Jadi gitu, tapi lain kali kalau kamu pergi, ingatlah untuk memberitahu Ezra, jadi dia tidak akan khawatir. Oke?" Kalenia menegurnya. Meskipun tuan muda kedua tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu, sekarang dia menjadi lebih peduli pada Kina daripada beberapa tahun yang lalu dan tidak sabar membawa pulang Kina bersamanya. Bab 582. Ezra menyusulnya lagi. Dea sangat menyukai Kina. Dia berpikir bahwa cara bicara Kina sangat lembut, terlihat sangat baik ketika ia tersenyum dan tidak seperti ibunya yang akan jahat padanya di setiap kesempatan. Setelah makan malam,
Dea memonopoli Kina, meminta Kina untuk bercerita, memandikannya bahkan ketika ia ingin tidur. Dea mau Kina yang menemaninya tidur dan bukan ayahnya. Itu membuat Vito sedikit kehilangan. Setelah menidurkan Dea, Kina berencana pergi ke kamar putranya untuk melihat apakah lelaki kecil itu sudah tidur. Clayton tidak tidur secepat Dea dan ketika dia melihat Kina masuk, dia segera turun dari tempat tidur dan menghampirinya. Clayton menunggu Mommy untuk menemanimu tidur juga ya? Goda Kina sambil tersenyum. Clayton menggelengkan kepalanya, menariknya ke tempat tidur dan menulis, "Karena Mommy kembali hari ini, aku sangat bahagia dan tidak bisa cepat tidur." Clayton tersenyum dan mengangguk, ia terlalu senang. Karena dia tahu kalaupun Mommy ingin tinggal di rumah keluarga Okto, Daddy pasti tidak akan mengizinkannya karena Daddy semakin lengket dengan Mommy. Terkadang ketika dia bermain agak lama dengan Mominya, Daddy akan terlihat tidak senang. Hari ini adalah hari Selasa, mungkin besok Daddy akan datang dan memaksa Mommy pulang. Kina mengobrol sebentar dengan putranya. Penerbangan hari ini membuat Clayton mengantuk. Dia juga sedikit mengantuk, terlalu malas untuk bangun dan tertidur di kamar Clayton. Saat itu, jam 10 malam, semua orang di keluarga Okto sudah tertidur, kecuali Vito yang sedang menangani urusan bisnis di ruang kerjanya. Tuan muda kedua, kepala pelayan yang membukakan pintu untuknya menatap Ezra yang terlihat dingin dengan heran. Hari ini bukan hari Jumat, jadi bukannya seharusnya saat ini tuan muda kedua berada di kota Zaun? Tapi segera, kepala pelayan sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Ezra menjawab dengan dingin, dan tanpa meminum tehnya, dia berjalan ke atas. Ketika sampai di lantai 2, dia punya firasat untuk langsung menuju ke kamar putranya, Clayton. Pintunya terkunci dari dalam. Jadi Ezra melompat dari balkon kamar sebelah ke balkon kamar Clayton, mendorong pintu kaca dan masuk ke dalam kamar. Benar saja, dia melihat Kina. Jika ini hal yang biasa, Ezra pasti akan melihat seorang ibu dan anak yang berpelukan dengan sangat mesra. Tetapi begitu ingat bahwa dia berani melarikan diri ke kota Leicester, ia menggendongnya dan ekspresinya berubah dingin. Ia mengepalkan tangannya, pergi membuka pintu yang terkunci dan pergi dengan Kina yang berada dalam pelukannya. Baru saja Ezra pergi, Clayton perlahan membuka matanya. Dia merasa sedikit sedih, berpikir bahwa dedinya akan datang besok, tetapi tidak menyangka bahwa dia akan datang lebih cepat dari yang ia kira, dan dalam semalam langsung datang ke kota Leicester untuk menyusul Mominya. Di aula lantai bawah, tuan muda kedua, "Kamu tidak menginap dulu sebelum kembali ke kota Zaun?" Tanya kepala pelayan dengan hormat. Ia berpikir, tuan muda kedua terlalu menempel dengan nyonya muda kedua, yang baru saja datang di sore hari dan tuan muda kedua langsung menyusulnya. "Tidak, aku ada pekerjaan besok," Ezra menjawab dengan dingin, berjalan keluar rumah sambil menggendong Kina yang sedang tertidur. Ia menaruh Kina di helikopter, mendekatkan tubuhnya dan menciumnya yang tertidur. Ciumannya tidak selembut sebelumnya, kasar, seakan sedang menghukum Kina dan marah, membuat Kina mengerutkan kening dalam tidurnya. Tidak lama, dia perlahan membuka matanya. Keluarga Okto memiliki helipad pribadi, tetapi lampu di sekitarnya tidak terlalu terang di malam hari. Kina menyadari seseorang mencium dirinya, tetapi selama beberapa saat tidak bisa melihat siapa itu, jadi ia sangat takut sehingga langsung terbangun. Hah, dia ketakutan, memukul bahu pria itu dengan keras. "Ini aku." Selesai berbicara, Ezra berhenti sejenak dan menciumnya lagi. Kina, setelah mendengar kata-katanya dan memperhatikan lebih dekat, baru saat itulah Kina mengenalinya. Bagaimana dia bisa menyusulnya dan datang ke kota Leicester? Tapi tidak lama, dia merasa risih oleh sensasi kasar di bibirnya. Ezra menciumnya terlalu kasar, seperti akan menghukumnya dengan kuat, membuat Kina tidak nyaman. Dia mengerutkan kening, mendorong bahunya, tetapi bahkan jika ia berusaha keras, ia tidak bisa lepas dari ciumannya.
Ezra tidak memberinya kesempatan sama sekali untuk berbicara. Semakin dia meronta, semakin ganas ciumannya. Sampai dia merasakan bau darah yang samar. Terkejut sejenak dan melepaskan bibirnya, menemukan bahwa Ezra telah membuatnya menangis. Bibirnya sedikit bengkak dan berlumuran darah. Kina menyeka air matanya dan memakinya. "Ezra, kau bajingan gila," katanya, hendak turun dari helikopter. Sikap brutalnya barusan membuatnya merasa aneh dan bahkan di dalam hatinya ia merasa takut. "Jangan pergi," Ezra menahannya di kursi. "Kalau kamu berani turun satu langkah dari helikopter, percaya atau tidak, aku akan melakukannya di sini." Menyadari kalau malam itu juga dia akan membawanya pulang ke kota Zaun dan setelah pulang, pasti ada hukuman khusus yang menunggunya, Kina tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Aku belum mau pulang ke kota Leicester. Besok aku punya janji untuk berbelanja dengan Albert. Besok dia masih ada pekerjaan." Ezra dengan dingin langsung mengungkapkan kebohongannya. "Kina, kamu berani melawan lagi." Setelah mengatakan itu, dia memasang sabuk pengamannya, memakai headphone kedap suara dan kemudian turun dari helikopter dan berjalan ke kursi pilot. Ia menerbangkan helikopter dengan terampil dan terbang ke arah kota Zaun. Di pagi hari, sudah pulang ke kota Zaun, Kina terbangun karena suara helikopter yang bising. Ia mengantuk tetapi tidak bisa tidur. Begitu sampai di rumah, dia langsung naik ke atas tanpa berbicara apapun dan berjalan menuju kamarnya. Setelah berganti ke piyama, dia naik ke tempat tidur, tertidur dan memunggungi Ezra. Ekspresi Ezra terlihat tidak begitu baik. Dia melirik punggung Kina, berbalik dan pergi ke kamar mandi. Entah sudah berapa lama, Kina berbaring di tempat tidur, merasa linglung saat menyadari bahwa seseorang menciumnya dan ciuman itu pun membuatnya sedikit terengah-engah. Akhirnya, perlahan, dia membuka matanya. Setelah beberapa detik terdiam, dia memiringkan wajahnya, mendorong dadanya dan berkata dengan tegas, "Ezra, aku tidak mau. Semalam aku sudah memberimu waktu istirahat." Dengan suara pelan, dia mencium lehernya dengan keras dan merobek piyamanya. "Tapi aku ngantuk banget." Kina dengan lemah berusaha melepaskan diri. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak punya kekuatan untuk melawan keagresifannya. "Kamu berbaring saja. Malam ini kamu tidak perlu banyak berganti gaya." Saat dia berbicara, ia sudah sangat bernafsu dan tidak sabar untuk memasukinya. Kina tidak menyangka dia akan langsung memasukinya, membuatnya tidak siap untuk mengambil napas. Dia belum siap sama sekali dan tiba-tiba Ezra memasukinya, membuat Kina kesakitan dan merasa tidak nyaman. "Ezra, aku tidak mau." Dia mencoba mendorongnya. "Dia masih marah, jangan menolakku." Nada suaranya mengerikan membuat Kina takut dan menggigit bahunya. "Kina, kamu berani kabur ke kota Leicester tanpa seizinku. Kamu pantas dihukum karena sudah membuatku marah." Bahu Kina sedikit perih karena digigit olehnya, dan kemarahannya membuat dia tidak bisa melawannya, tidak bisa melarikan diri, hanya bisa menahannya dan akhirnya bahkan permohonannya tidak bisa terkabul.